Soal nomor 21, perhatikan beberapa peralatan rumah tangga yang dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt dengan data sebagai berikut. Diketahui ada alat, kemudian daya listriknya dan waktu pemakaiannya. Urutan besarnya penggunaan energi listrik dari yang kecil ke besar berturut-turut ditunjukkan oleh peralatan nomor titik-titik. Jika diketahui daya atau P, kemudian waktu atau T, maka energi listrik W sama dengan P dikali T. Kita kalikan ini, kemudian kalau ada yang berbeda satuan kita samakan. Ini diubah menjadi jam 0,25 sehingga diperoleh hasil perkaliannya sama dengan yang setrika ini 123,75 WH. Kemudian yang pompa air ini 110 WH. Kemudian yang Magicom ini adalah 137,5 WH. Kemudian yang radio sama dengan 82,5 WH, sehingga urutannya adalah yang paling kecil itu 4 radio, kemudian yang nomor 2 itu nomor 2, jadi 4 kemudian 2 terus 1 dan 3 yang paling besar. Jawabannya adalah D. Nomor 22, perhatikan gambar membuat magnet. Jika kutub-kutub magnet tersebut saling didekatkan, maka arah garis gaya magnet yang tepat adalah titik-titik. Yang pertama, kita lihat gambar yang pertama ini. KL batang logam dibuat magnet dengan cara menggosok searah, dengan kutub penggosoknya adalah S, menggosok ke arah sana, sehingga akhir batang yang digosok adalah bagian K, sehingga K menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosoknya. Kalau ini S, maka K adalah U, sehingga L adalah S. Kemudian yang gambar 2, membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik searah. Kita lihat dulu arah arus listriknya, ini mengalir ke atas, kemudian bagian ini ke bawah. Cara menentukan kutub magnet yang terbentuk adalah dengan aturan tangan kanan menggenggam. Genggamannya searah dengan arah aliran yang ada di batang. Nah, karena ini arah alirannya seperti ini, sehingga tangan kanan kita membentuk seperti ini. Ini adalah ibu jari kita yang menunjukkan kutub utara. Arah jari-jari tangannya ke bawah sama seperti ini, sehingga N menjadi kutub utara, maka M adalah kutub selatan. Kemudian kita bisa menggambarkan garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara dan masuk di kutub selatan. Nah, kita perhatikan jawaban yang A. L ini kutub selatan, M adalah kutub selatan. Tolak menolak, ini gambar tolak menolaknya benar, tetapi arah garis gayanya masuk ke selatan, ini keluar ke selatan, salah gitu ya. Kemudian yang B, L itu kutub selatan dan M kutub selatan. Ini seperti ini, tarik menarik, salah. C, N itu kutub utara dan K kutub utara. Tolak menolak, kutub utara itu arah garis gayanya keluar, ini masuk, salah. Kemudian yang D, N itu kutub utara dan K kutub utara. Nah, garis gayanya keluar dari kutub
utara dan tolak menolak. Jadi jawaban D yang benar. Nomor 23, perhatikan kutipan berikut ini tentang tumbuhan kantong semar yang merupakan tumbuhan yang memerlukan unsur nitrogen dan fosfor. Nah, kalian bisa baca dan di sini sudah ada yang dicetak tebal, memerlukan unsur nitrogen dan fosfor. Kemudian untuk mendukung kebutuhan tersebut, tumbuhan kantong semar mempunyai bentuk bunga yang menyerupai guci. Pertanyaannya adalah, ciri hidup yang ditunjukkan oleh bagian bunga tumbuhan kantong semar pada kutipan tersebut adalah titik-titik. Yang dicetak tebal yang pertama ini memerlukan unsur nitrogen dan fosfor, berarti memerlukan nutrisi atau makanan. Kemudian yang kedua ini adalah adaptasi. Jadi jawabannya adalah adaptasi dan memerlukan makanan. Jawabannya adalah B. Nomor 24, perhatikan gambar kenampakan berkurangnya luas hutan di Pulau Kalimantan. A. Sebagai akibat dari aktivitas penambangan, perkebunan kelapa sawit, pembukaan lahan untuk pemukiman, dan kebakaran hutan dari tahun 1950 sampai 2020. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang paling sesuai untuk akibat berkurangnya luas hutan berdasarkan data tersebut adalah titik-titik. Nah, yang tepat adalah B. Terganggunya daur air sehingga menyebabkan bencana banjir dan erosi di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Nomor 25, perhatikan kutipan berikut. Anabaena sp merupakan anggota dari ganggang hijau biru atau cyanobacteria dan diketahui berperan dalam memfiksasi nitrogen. Anabaena sp membentuk hubungan simbiosis dengan tanaman tertentu seperti paku-pakuan. Spesies tertentu dari Anabaena telah digunakan dalam pertanaman padi sebagai penyedia pupuk alami yang efektif. Maka dari itu, Anabaena sp ini sangat bermanfaat dalam bidang pertanian karena dapat membantu dalam menyuburkan tanah. Nah, Azula pinnata ini merupakan tempat berlindung dan hasil fotosintesis bagi Anabaena sp, sedangkan Anabaena sp memfiksasi nitrogen dari udara bagi Azula pinnata. Hubungan ini menyebabkan Azula pinnata dapat tumbuh berkembang secara vegetatif dengan sangat cepat dan mengakumulasi nitrogen dalam jumlah yang sangat besar. Jadi di sini ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme antara Anabaena sp dan Azula pinnata. Jadi hubungan saling ketergantungan pada makhluk hidup dapat dalam kutipan tersebut mempunyai pola interaksi yang sama dengan, jawabannya adalah yang A, bakteri Rhizobium dan tumbuhan kacang-kacangan. Nomor 26, perhatikan kutipan berikut. Ribuan ikan waduk rungkut industri mati. Dinas LH Surabaya ambil sampel air. Perhatikan kutipannya sebagai berikut. Nah, pernyataan yang benar tentang penyebab ribuan ikan di waduk rungkut industri mengalami kematian adalah titik-titik. Jawabannya adalah angka BOD-nya meningkat karena semakin tingginya pencemaran air di kawasan industri sekitar waduk. Nah, jadi kalau semakin tinggi BOD, kualitas air semakin buruk atau airnya semakin tercemar. Nomor 27, perhatikan gambar anak yang sedang bersiap melakukan serve bola voli berikut. Perhatikan posisi
Posisi tangan kanan, gambar A menekuk, gambar B lurus. Pernyataan yang benar dari 6 pernyataan berikut ini adalah: nomor 1, gerakan memegang bola yang dilakukan oleh tangan kiri anak tersebut terjadi karena kontraksi otot bisep. Nah, tangan kirinya lurus, berarti yang kontraksi adalah trisep. Yang satu salah, yang B benar. Kemudian 3 dan 4, gerakan tangan kanan yang dilakukan oleh gambar A terjadi karena otot bisep kontraksi. Ya, yang gambar A menekuk, maka bisepnya kontraksi, trisepnya relaksasi. Kemudian 5 dan 6, gerakan tangan kanan yang dilakukan pada gambar B ini lurus, merupakan gerak ekstensi. Kalau fleksi itu pada saat menekuk, kalau ekstensi ini contohnya pada saat meluruskan lengan. Jadi yang benar adalah 2, 3, dan 5. Nomor 28, perhatikan gambar perbedaan tulang normal dan tulang yang sudah mengalami gangguan. Ini tulang yang mengalami osteoporosis. Manakah pernyataan di atas yang benar untuk penyebab dan upaya pencegahan terjadinya gangguan tulang tersebut? Nah, osteoporosis itu disebabkan karena menurunnya kemampuan tubuh untuk regenerasi tulang. Ini benar. Kemudian dapat dicegah dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D. Benar. Yang ketiga, terjadi perubahan bentuk luar dan pembengkokan tulang. Salah. Disarankan agar mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Salah. Mengkonsumsi susu sapi dan susu kedelai atau suplemen kalsium sesuai dengan arahan dokter. Oke, betul ya. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah A. Nomor 29, perhatikan pernyataan berikut ini. Kemudian Farel ingin menguji bahan makanan berikut ini. Ada 4 bahan makanan. Yang pertama kali kita harus mengetahui kandungan makanan. Yang K ini telur, ini mengandung protein. Dan yang L ini gula pasir, ini glukosa. Kemudian yang M ini nasi, mengandung amilum atau karbohidrat. Yang N ini minyak, ya, mengandung minyak atau lemak. Nah, pertanyaannya adalah pasangan antara bahan makanan, cara pengujian, dan hasil yang tepat dari uji makanan yang dilakukan oleh Farel adalah titik-titik. K, protein, kita pasangkan dengan larutan bioret 2. Jadi protein dilakukan dengan uji bioret 2 ya. Kemudian glukosa ini menggunakan Benedict atau nomor 3. Kemudian yang amilum ini dengan iodin atau nomor 1. Kemudian lemak ini dengan kertas HVS nomor 4. Jadi itu pasangannya, sehingga yang benar adalah K2, L3, M1, dan N4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 30, perhatikan gambar produk makanan olahan dan tabel proses pencernaan kimiawi. Ini ada gambar produk makanan. Ini ada nugget ikan bandeng, komposisinya ada ikan bandeng, tepung terigu atau tapioka, tepung roti, telur, wortel, bawang merah atau putih, penyedap rasa. Kemudian bahan-bahannya ini juga dicantumkan di tabel ya.
Nah, jika seseorang mengonsumsi makanan tersebut, proses pencernaan kimiawi yang benar berdasarkan kandungan zat gizi terbanyak pada bahan titik-titik. Nomor 1, ikan bandeng. Ini mengandung protein, sehingga di lambung terjadi pencernaan protein oleh enzim pepsin menjadi pepton. Nah, pada usus halus, enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Betul ya, nomor 1 betul. Nomor 2, telur ini mengandung protein. Pada mulut, enzim phthalin mengubah amilum menjadi maltosa, tidak berhubungan ya. Oke, kemudian yang ketiga, tepung terigu atau tapioka berarti mengandung amilum. Jadi pada mulut, dengan enzim phthalin mengubah amilum menjadi maltosa. Pada usus halus, enzim amilasa mengubah amilum menjadi glukosa. Nomor 3 betul. Nomor 4, tepung roti mengandung amilum. Jadi ini protein salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 3.